Shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat Paskah. Mari hari ini kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema kebangkitan Yesus mentransformasi kehidupan. Kebangkitan Yesus mentransformasi kehidupan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan keempat, kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 dan 4. Sudah? Baik, oke, kita fokus layar yang di depan juga boleh untuk membacanya bersama-sama ya. Yuk, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kemarin kita sempat bertanya, apakah Yesus bangkit atau apakah Yesus dibangkitkan? Titipan pertanyaan ini perlu dijawab. Baik, saya sampaikan sebelum saya mengupas selanjutnya walaupun ini bukan yang saya mau khotbahkan. Di dalam firman Tuhan yang tertulis, baik dalam kitab Injil, maupun juga dalam kitab Perjanjian Baru lainnya, ada kalimat yang beberapa kali disebutkan, bahwa Yesus telah dibangkitkan, atau ia telah dibangkitkan. Dan ada kalimat juga yang berkata, ia telah bangkit. Nah, kalau begitu yang mana? Yesus bangkit sendiri atau Yesus dibangkitkan? Siapa yang percaya Yesus itu Tuhan? Angkat tangan boleh? Percaya Yesus Tuhan? Dan pertanyaan saya, siapa yang percaya Yesus manusia? Yes. Nah, pada waktu Yesus turun ke dalam dunia, maka Yesus itu Tuhan menjadi manusia, bukan? Dan waktu Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia, dia manusia setengah dewa? Tidak, bukan? Dia manusia 100%. Yang bisa merasakan lapar, sakit, dan mati. Maka dalam keberadaan Yesus sebagai manusia atau sebagai anak manusia di Alkitab tertulis, maka dia mati, dikuburkan. Dan sebagai manusia ia telah mati. Jadi kalau pertanyaan yang kedua dikatakan apakah Tuhan bisa mati? Jawabannya tidak. Lantas yang mati Tuhan atau manusia? Manusia. Jelas. Jadi dalam keberadaan Yesus sebagai manusia, Yesus sudah mati, dikuburkan, dan dalam keadaan manusia juga Yesus dibangkitkan. Dan setelah kebangkitan Yesus itu, maka Yesus mengenakan tubuh kemuliaan sebagai Allah kembali. Yang tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan harus makan dan minum. Dia bisa hadir di mana saja. Dan pada akhirnya sebagai Allah, dia harus kembali ke posisi semula, naik ke surga. Paham? Ada yang kurang jelas? Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ada kalimat-kalimat yang masih kurang tepat dipergunakan. Kalau saya membaca selalu mengcompare dengan bahasa Inggrisnya. Nah,
Ada banyak terjemahan bahasa Inggris yang menyebutkan bahwa kalimatnya kalimat pasif. Is risen, has been risen. Artinya dibangkitkan, telah dibangkitkan. Dan hanya kitab Yohanes ada kata dalam bahasa Inggris, he has rise atau risen. Jadi saya mau katakan bahwa sebagai manusia Yesus telah dibangkitkan dan sebagai Allah dia bangkit. Jadi Yesus bangkit atau Yesus dibangkitkan tergantung di konteks mana kita berkata. Sebagai Allah dia bangkit, tetapi sebagai manusia ia tidak mungkin bangkit kecuali dibangkitkan. Jadi Allah Bapa membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Dalam kalimat bahasa Inggris ada terjemahan yang berkata God has risen him. Jadi Allah Tuhan telah membangkitkannya. Nah, Rasul Paulus, next slide-nya. Rasul Paulus merasa perlu meyakinkan jemaat di Korintus tentang kebangkitan Yesus. Karena ada kelompok tertentu yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Kalau kita baca itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai yang ke-20. Jadi di dalam 1 Korintus yang tadi sudah kita baca ayat yang ketiga sampai yang keempat. Rasul Paulus bersaksi dan meyakinkan kepada jemaat di Korintus bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika kita membaca ada yang dikatakan waktu murid-muridnya menengok ke kubur dan terutama perempuan pagi-pagi datang untuk rencana mau merempah-rempahi, maka telah hilang, tidak ada mereka jumpai mayat Yesus dalam kubur itu. Maka yang dia lihat adalah malaikat. Ada yang berkata 1 malaikat, ada yang berkata 2 malaikat. Nah, kitab itu menceritakan berbagai versi tergantung pendengar atau pembacanya. Ada kitab Yahudi, ada kitab Matius yang ditujukan untuk umat Yahudi, ada kitab Markus, Lukas ya. Jadi yang memang nanti ditujukan kepada jemaat non-Yahudi. Jadi tergantung yang mana. Tetapi dalam penyajian semuanya ini tentu diceritakan bahwa mengapa engkau cari Yesus. Ia sudah dibangkitkan atau ia sudah bangkit. Jadi bangkit sendiri sebagai Tuhan, dibangkitkan sebagai manusia. Namun dalam konteks dia waktu lalu, maka dia memang sepenuhnya sebagai manusia. Jadi kalimat yang lebih tepat, ia telah dibangkitkan. Nah, kebangkitan Yesus membuktikan dia Tuhan yang berkuasa atas maut. Sesungguhnya Yesus yang telah bangkit itu juga sanggup mengubah dan memperbarui kehidupan saya dan saudara. Dan yang paling penting hari ini dan pagi ini saya mau sampaikan bahwa Yesus menghendaki adanya transformasi di dalam kehidupan murid-muridnya. Di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, pertanyaannya yang perlu kita jawab, mengapa Yesus menghendaki saya dan saudara mengalami transformasi? Mengapa Yesus menghendaki murid-muridnya mengalami transformasi? Jawaban yang pertama, mari kita lihat. Ternyata adanya terjadi kemunduran rohani pada murid Yesus. Perhatikan ketika Yesus ditangkap, diadili, murid-muridnya menjauh dari Yesus. Bahkan seorang murid menyangkal Yesus 3 kali.
Waktu Yesus diadili, murid-muridnya ada. Murid-muridnya melihat. Mereka jaga jarak. Biasa. Kalau ada sesuatu yang lain, yang tidak di luar harapan, yang di luar harapan, mereka tentu coba memproteksi diri sendiri. Bahkan saking memproteksi diri sendiri cari aman, ketika Petrus ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitar sana, engkaukah muridnya juga, engkau salah satu? Iya, tadi aku lihat engkau bersama-sama dengan dia. Dan seterusnya seperti yang sudah kita ketahui. Tapi ternyata Petrus pun menyangkalnya. Kemudian setelah kematian Yesus, murid-murid mengurung diri, takut kehilangan harapan mereka. Ketika Yesus menampakkan diri, juga Thomas tidak bersama dalam sebuah komunitas. Komunitas yang 12 bisa mencar, yang selalu ada bersama. Setelah Yesus mati, ya masing-masing punya kesibukan. Satu ketika nggak siap mereka berkumpul bersama, ketika itu Thomas tidak ada. Dan karena Thomas juga tidak ada, Yesus terpaksa juga harus menampakkan diri kembali ketika murid-muridnya lengkap semua. Dan waktu lengkap semuanya ada 11 murid berkumpul dengan Thomas yang hadir, Yesus kembali menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang hidup. Tetapi murid-muridnya itu, terutama Thomas yang sebelumnya udah diceritain sama 10 murid temannya yang lain. Aku telah melihat Tuhan kok. Dia sudah hidup, dia bangkit. Nah, kalimat dia bangkit, dia telah bangkit, itu menceritakan tentang kealahan. Murid mengakui dia sebagai Allah. Ketika Yesus sudah bangkit. Nah, ketika Yesus sudah bangkit, tetapi Thomas masih tidak percaya, dia perlu bukti. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih membutuhkan bukti-bukti tertentu, mungkin perlu kita introspeksi diri. Itu yang pertama alasannya, karena terjadi kemunduran rohani. Perlu transformasi. Kenapa kita perlu bangkit? Karena memang terjadi kemunduran rohani. Maka perlu kita bangkit. Nah, yang kedua, murid-murid tidak memperhatikan firman. Ini sangat umum terjadi. Waktu mereka mencari Yesus di kuburan, mereka ditegur sama malaikat. Ngapain? Kenapa kau masih ke kuburan? Kenapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Salah alamat, salah. Bukan di kuburan. Kalau engkau ingat, dia sudah berkata kepadamu mendalui engkau di Galilea, ke Galilea. Seharusnya engkau pergi ke Galilea. Seperti yang sudah dipesankan Tuhan, seperti yang sudah diberitahukan Tuhan. Coba Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Salah satu ya, itu nubuatannya. Matius pasal yang ke berapa tadi? 17. Saya baca terjemahan bahasa Inggris. And they shall kill him. Mereka akan membunuhnya. And the third day he shall be raised again. Pada hari yang ketiga ia harus dibangkitkan kembali. And they will exceeding sorry. Jadi yang saya mau katakan, ini pesan sebelum Yesus mati, bahwa pada hari yang ketiga ia harus dibangkitkan kembali. Tetapi apa yang sudah dikatakan enggak disadari ya. Mereka mencari Yesus di kuburan, padahal Yesus pernah berkata bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu murid-murid Yesus pun tidak bertumbuh rohaninya, dan tidak salah Alkitab mencatat cerita-cerita tentang murid-murid Yesus yang sering salah paham.
yang juga tidak mengenali, ya. Waktu Yesus menampakkan diri, orang-orang nggak kenal. Waktu Yesus menampakkan diri juga di tepi Danau Tiberias juga nggak dikenali, begitu. Nah, kok bisa nggak kenali padahal sudah 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus. Siang malam, pagi petang bersama-sama, tapi masih tidak. Banyak yang mereka dengar dari Yesus, baik kepada orang lain Yesus berkata maupun kepada murid-muridnya. Tapi seringkali nggak ngeh, mereka nggak ingat. Nih kita juga sama kebanyakan. Kita nggak mengalami pertumbuhan yang cukup baik karena kita dengar firman Tuhan tapi nggak perhatikan. Serius, kita baca tapi kita nggak ngeh apa yang kita baca. Kita doa, kadang kita lupa apa yang tadi saya sudah ucapkan. Jadi semuanya itu cuma rutinitas, siklus rutinitas yang terjadi termasuk dalam mendengar firman Tuhan. Kalau saat ini kita dengar firman Tuhan, kemudian kita nggak nangkap apa-apa, kita nggak ngerti, kita nggak dapet message-nya apa, pesannya apa, poinnya apa, nanti kita pulang nggak dapat apa-apa. Yang kita tahu kebanyakan apalagi yang disukai pada masa modern ini memang adalah cara penyampaian yang menarik. Cara penyampaian yang menarik nggak salah, bagus banget dan itu membantu. Bahkan banyak orang yang juga bahkan banyol. Tetapi kadang-kadang isi dari semua yang disampaikan muternya cuma cetek. Tetapi kalau kita lihat yang kita dapatkan sekarang ini sebenarnya sudah sangat dalam. Saya sampaikan bahwa kalau kita coba dengar firman Tuhan, yuk coba mengerti. Dengan coba mengerti barulah kita bisa berakar. Dengan berakar maka kita menjadi kokoh kuat. Maka kita tak tergoncangkan dengan situasi, kondisi yang terjadi di sekitar kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kebangkitan Yesus mentransformasi kehidupan kita. Kalau tadi kita tahu alasan kenapa Tuhan menghendaki saya perlu mengalami transformasi, perubahan hidup. Karena terjadinya keprihatinan kemunduran, karena ada habit yang cuma dengar tapi nggak memperhatikan. Nah, bagaimana caranya supaya itu terjadi? Maka kita lihat yang pertama, Yesus mengubah arah kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 33, nah di situ kita tahu cerita tentang bagaimana Yesus hadir bersama dengan muridnya yang sedang menuju kota Emmaus. Emmaus adalah kota yang terletak sekitar 10,5 km sebelah barat Yerusalem. Dan sore itu ada dua murid yang sedang berjalan menuju ke arah yang sebenarnya sebelah barat adalah matahari tenggelam. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa Yesus sedang berjalan bersama dengan murid yang sedang menuju ke arah matahari tenggelam, ke arah kemerosotan rohani. Dan ketika ke arah kemerosotan rohani yang terjadi, maka waktu Yesus ada hadir bersama dengan mereka, mereka tidak mengenali Yesus. Next slide. Ketika Yesus ada bersama mereka, mereka tidak kenal. Mereka kenapa tidak kenal? Mereka hatinya diliputi dengan kebingungan, perasaan kecewa karena Yesus telah mati sehingga harapan mereka pudar seperti matahari yang sedang tenggelam. Orang yang kecewa cenderung arah hidup rohaninya menurun. Nah, kalau kita membiarkan kehidupan kita semakin menurun, maka tentunya akan semakin lama jika tidak bangkit dan dibiarkan begitu saja akan mengalami kematian. Nah, perhatikan. Menurut Bilangan pasal 21 next slide-nya ayat yang ke-11, bangsa Israel itu biasanya dan seharusnya maka dia berjalan di padang gurun itu menuju ke arah matahari terbit sebelah timur, ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya toward the sunrise. Jadi menuju ke matahari yang terbit. Harusnya murid-murid waktu bersama mereka itu berjalan ke arah menanjak naik. Ya. Semakin kuat, semakin memiliki harapan, semakin mempunyai iman yang kokoh dan seterusnya. Nah, hidup saya dan saudara hari lepas hari dan nanti ini hari
terakhir retreat kita, sepulang dari retreat seharusnya arah perjalanan rohani kita, arah perjalanan kehidupan kita diharapkan menuju matahari terbit bukan tenggelam. Kita diharapkan semakin mengalami kebangkitan rohani, adanya indikator kegairahan saudara yang lebih daripada biasanya sebelum saudara ikut retreat. Saudara akan lebih bergairah kapan ada ibadah, kapan ada kasela, kapan ada persekutuan doa, kapan saya punya kesempatan bisa ambil bagian melayani, kapan saya bisa lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Saudara punya kerinduan untuk baca Alkitab. Saudara kerinduan punya waktu bersama dengan Tuhan. Kita mengalami kebangunan rohani. Sekarang mungkin komunitasnya belum tercipta dengan komunitas yang bangkit. Maka saudara menjadi motor untuk membangkitkan sebuah komunitas. Agar komunitas yang terjadi ke depan adalah komunitas yang berapi-api. Bukan yang makin tenggelam. Orang yang tidak kenal Yesus, orang yang kecewa, orang yang kehilangan harapan, berjalan ke arah yang salah. Tetapi kita seharusnya sudah tahu dan tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu. Sadari segera apakah kita sedang bergerak menuju arah kemunduran rohani atau sedang menuju kebangkitan roh. Perhatikan, yuk kita mulai belajar. Mulai dari saat sekarang ini. Dari 3 hari kita ada di tempat ini. Semua berbicara, semua mendorong firman Tuhan yang ditampilkan, firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang mendorong saya dan saudara untuk semakin maju dalam Tuhan. Hal yang kedua adalah Yesus memberi makna kehidupan. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 19 dan 26 sampai 26. Nah, kedua murid itu menyatakan kekecewaan mereka karena Yesus Kristus yang mereka harapkan menjadi pembebas kaum Israel mati. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan kehidupan dan belum menemukan jawaban pada waktu itu. Nah, ketika mereka ada bersama Yesus, mereka masih belum sadar tentang Yesus yang ada. Maka Yesus mulai bercerita. Ya, mulai bercerita. Lama-lama Tuhan kasih akan makna kehidupan. Di tengah-tengah perasaan kekecewaan mereka, bahkan menyangka engkaukah orang satu-satunya di sini yang gak tahu berita yang sedang viral, bahwa kubur itu kosong sekarang. Mayat Yesus kabarnya katanya dicuri. Dan seterusnya. Nah, bisa salah sangka sama Tuhan. Bisa merasa bahwa ya macam-macam seperti itu. Tapi Yesus menceritakan, coba ingat. Di ayat yang ke-26 dari bacaan tadi itu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Yesus coba memberikan makna. Oh, ternyata yang kayak gini, ini adalah hal yang memang harus terjadi. Enggak usah kecewa. Semua itu memang adalah rangkaian dari penggenapan, dari apa yang sudah dinubuatkan. Tapi ending story-nya, dia sudah bangkit. Dia Allah yang hidup. Dia memberi harapan yang baru. Nah, ada banyak juga hal-hal yang kita lihat dalam Injil. Seperti next slide-nya Yohanes 13 ayat 7. Dikatakan apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Banyak perkara yang tidak kita mengerti ketika kita mengalami perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Sekarang mungkin kita tidak mengerti, satu ketika kita akan memetik pembelajaran dari perkara yang sedang kita alami. Dalam kesulitan kita pun kita belajar makna kehidupan yang lebih dalam, bahwa kesulitan itu adalah cara Allah untuk memproses kita sehingga kita lebih mengandalkan Allah dan karakter kita dibentuk semakin serupa seperti Kristus, karena memang itulah sasaran Tuhan, agar kita dipulihkan kembali gambar diri kita bisa serupa segambar dengan Allah, mencerminkan karakter Allah, mencerminkan kedewasaan rohani, mencerminkan kasih Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dan mengalami sendiri ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan, ada banyak kejadian di luar harapan kita sebelumnya,
maka percayalah itu adalah bagian proses Tuhan yang di dalamnya ada makna pembelajaran kehidupan, bahwa ada pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Kemarin ada pertanyaan untuk itu dan saya sudah jawabkan bahwa ya memang Tuhan bisa memurnikan kita. Tuhan bisa memproses kita karena dia bahkan lebih kenal kita daripada kita mengenal diri sendiri. Kenapa demikian? Wong dia penciptanya, dia yang tahu, dia yang desain, dia yang mengerti. Tetapi ada banyak orang gak mengerti. Kadang-kadang orang sulit untuk memahami sang pencipta. Memang siapakah yang mengetahui pikiran Allah dan siapakah yang berani menjadi penasehatnya? Tidak seorang pun. Tetapi kalau kita mengalami situasi-situasi yang tidak kita pahami dan mengerti, ada makna kehidupan yang Tuhan beri di situ. Nah, belajarlah. Kapan saya bisa melewati masa-masa sulit itu? Saat ketika kita bisa menangkap apa yang Tuhan ajar kepada kita. Sebelum kita menangkap itu, engkau tidak akan pernah bisa lulus. Dan itu saya tahu. Yang ketiga bahwa Yesus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, perjalanan hidup yang kita sedang jalani, Yesus terus mengetuk di depan pintu hati kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia ingin agar dia dilibatkan, dia ingin agar dia diundang, dia ingin agar dia diberi peran untuk dapat menolong kita. Tuhan Yesus kenapa menciptakan manusia, kemudian sebelum dia ciptakan manusia, kemudian dia ciptakan segalanya. Oleh karena Tuhan memperhatikan manusia dan ingin memberikan yang terbaik. Jadi kelahiran saya dan saudara bukan kelahiran yang tidak direncanakan oleh Allah. Kelahiran yang terjadi secara kebetulan. Bahkan sebelum Allah mengizinkan saya lahir, Allah sudah menyiapkan rencana buat saya. Sebelum kita diizinkan lahir, Allah menyiapkan rencana buat hidup kita. Dan Allah menyediakan semua fasilitas hidup kita di depan sebelumnya, seperti Ia telah menyiapkan seluruh pohon di Taman Eden dan tempat di mana komunitas Eden akan berada waktu itu. Komunitas Adam dan Hawa ada berada. Tapi sayangnya memang terjadi musibah. Adam dan Hawa tidak bisa selamanya tinggal bersama dengan Allah karena kesalahan manusia itu sendiri. Tetapi di antara semua yang Tuhan sediakan, sekali lagi ada yang selalu. Ini patternnya dari Allah. Dia kasih semua pohon, tapi ditaruh satu pohon, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa Allah taruh itu? Kenapa sih iseng banget? Kenapa sih Allah kasih situ? Kalau memang mau kasih aja udah semua. Nggak usah kasih yang satu-satu, nggak boleh. Gitu. Ada satu yang nggak boleh. Kenapa sih nggak all out aja kasih semua? Ternyata kalau tadi saya mengerti bahwa Allah selalu memberi makna hidup. Kita menangkap pesan Allah. Di antara semua yang kuberikan kepadamu, adakah engkau merasa cukup? Kemarin ditanya, perasaan cukup itu berarti apa? Ya, beda. Cukup atas apa yang Tuhan karuniakan. Gak usah terlalu menuntut lebih daripada apa yang telah Tuhan tetapkan buat kita. Kita berjuang, berusaha, Tuhan senang. Karena ada bagian yang harus kita kerjakan. Tapi juga ada bagian kita yang harus kita syukuri atas apa yang telah Tuhan karuniakan. Di sini kenapa Tuhan beri itu? Tuhan mau adanya sebuah pendudukan diri. Adanya sebuah ketaatan. Tuhan menguji ketaatan manusia. Engkau taat gak sama aku? Kan aku sudah berikan kamu kehendak bebas. Kamu punya kehendak, kamu punya pilihan. Kamu mau taat aku atau tidak. Tapi aku akan lebih senang kalau setelah semua aku berikan, tapi engkau tetap mengingat aku dan engkau tetap taat memperhatikan apa yang aku katakan.
Karena itu juga yang telah terjadi pada murid-murid gara-gara nggak memperhatikan. Perhatikan sekali lagi, kalau sekarang saya sampaikan firman, perhatikan firman yang saya sampaikan. Perhatikan setiap makna yang ada terkandung di dalam apa yang saya sampaikan. Yang Tuhan mau adalah selanjutnya ketaatan kita. Rasa cukup dan syukur kita. Jangan menuntut lebih daripada apa yang telah Tuhan berikan. Karena bentuk kepercayaan kita kepada Allah menandakan bahwa kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini saya bisa makan seperti ini. Kalau lihat yang lain, wah, ya makannya enak tuh, sentosa. Saya makan bakso Yadi. Nggak kenapa. Nikmati, karena karunia menikmati itu, ya, di sentosa kalau dia kesel, ngedumel rasanya nggak enak. Dia ngedumel lagi, aduh kok hari ini nggak enak ya, nggak seperti biasanya. Di sini waktu makan bakso Yadi dia bilang, duh lekernya banget. Lu lagi lapar kali, ya nggak kenapa. Karunia menikmati, ya, karunia menikmati. Gitu. Ya, jadi ada bentuk ketaatan yang Bapak Ibu saya dan saudara, ini Tuhan minta kita harus ada ketaatan. Dan ketaatan itu harus didasari bukan cuma karena diperintah. Bukan karena ada penundukan otoritas atas bawah. Tetapi ketaatan didasari lebih dalam lagi adalah karena kasih kita. Sekali lagi, hendaklah anak-anak taat sama orang tua. Bukan karena dia orang tua yang memang harus kita taati. Tetapi karena engkau mengasihi orang tuamu. Dan engkau mempercayainya. Jadi dua hal. Faktor karena kita mengasihi. Kita mempercayai. Dengan begitu ada kerelaan hati. Bukan karena terpaksa. Dan akhirnya mengeluh. Gue tiap kali di ngomongin harus taat. Penundukan diri dan sebagainya. Ngedumel. Kenapa? Karena ketaatan masih karena diperintah. Ketaatan hanya karena hierarki, garis atas bawah. Tapi nggak ada di dalamnya faktor kasih. Nggak ada di dalamnya ya faktor ya tadi itu, menghormati. Tidak ada di dalamnya ketulusan hati, kerelaan. Yang Tuhan kendaki adalah yang tadi. Kalau sudah cukup, maka iblis kan balikin. Bukankah Tuhan berfirman, semua pohon itu tidak boleh kau makan, cuma satu itu yang boleh. Nah orang-orang yang gak pernah memperhatikan firman bisa kecele, bisa salah. Karena memang iblis selalu bikin hoak gitu kan. Bikin berita-berita yang dibalik dari faktanya. Nah makanya kita harus kenali yang aslinya. Sebelum kita bisa tahu kita ditipu apa tidak. Yang mana yang palsu gak akan bisa kita tahu kalau gak tahu yang asli. Alkitab itu ada terjemahan-terjemahan yang memang masih belum dan perlu disempurnakan. Bukan firman Tuhannya yang salah. Ini yang harus dipahami ya. Bahwa firman Tuhan gak pernah salah. Zero error. Tidak ada mengandung kesalahan apapun. Ada faktor-faktor manusia. Tapi bukan esensi. Tidak merubah esensinya. Kalau ada kitab-kitab yang menyatakan bilangan begini. Tapi di kitab lain bilangannya bulat. Wah mana yang benar? Kayaknya ada beda kok ini antara ayat. Perhatikan latar belakang. Ada pada waktu itu mengandung pembulatan ke atas. Atau pembulatan yang terjadi. Ada yang exactly mereka sampaikan secara persis. Nah, kehendak Allah adalah ada yang bersifat mutlak karena hanya melibatkan kedaulatan Allah, tapi kehendak Allah juga ada yang bersifat relatif karena melibatkan kehendak manusia. Kalau kehendak Allah itu yang bersifat mutlak karena kedaulatan Allah, saudara tidak mengikuti kehendak Allah, maka kehendak Allah yang terjadi.
Tapi ada kehendak Allah yang bersifat relatif, di mana ada pilihan manusia yang mengandung di dalamnya, dan pilihan itu bisa menentukan dan bisa terjadi reorientasi atas rencana Allah. Allah tidak pernah merencanakan Yudas menjadi pengkhianat. Tidak dituliskan oleh Alkitab siapa tokoh yang akan mengkhianati, tetapi ada yang akan mengkhianati Tuhan. Dan tokohnya sayangnya adalah diisi oleh Yudas. Jadi jangan salah Alkitab. Allah nggak kejam. Allah tidak pernah merancangkan satu kecelakaan masa depan kita yang buruk kan? Kata Alkitab dituliskan dia merancangkan satu masa depan yang penuh harapan. Itu udah pasti firm Alkitab itu. Dan tidak ada kontradiksi di dalamnya antara ayat yang lain dengan satu yang lainnya. Nah ini bagaimana kita memahami sebuah ayat firman Tuhan dengan sangat jelas. Iman kita penuh keyakinan dengan Tuhan yang maha baik, yang gak mungkin salah. Hanya manusia yang seringkali salah. Jadi kalau Allah menawarkan di Ulangan, antara hidup dan kematian, antara berkat dan kutuk, antara kebangkitan ataupun kemunduran, maka Alkitab menuliskan pilihlah hidup. Pilihlah yang baik, pilihlah. Jadi kalaupun diperhadapkan dengan pilihan, Allah selalu baik untuk memberikan kunci jawabannya. Yuk, jawabannya sebenarnya yang Tuhan mau, ini loh. Tuhan mau adanya kebangkitan. Tuhan mau adanya kemajuan. Tuhan mau kita ini hidup dan diberkati. Tetapi kalaupun akhirnya kita memilih atas kehendak sendiri, yang bersifat kemunduran rohani, maka Allah menghargai keputusan kita. Kalau Allah saja menghargai kita, masakan kita tidak menghargai Allah? Yang terakhir, bahwa bagaimana saya bisa ditransformasi? Bagaimana kita bisa mengalami transformasi? Sadari bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ketika Kristus ada di rumah mereka, ini masih kisah di Lukas 24 ayat 30-31 bagian A. Cerita tentang dua murid yang ke Emmaus. Ketika Kristus ada di rumah mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lalu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Kalau sebelumnya mata rohani kita belum mampu melihat kehadiran Allah. Kalau Gehazi hanya bisa melihat musuh ada di sekelilingnya. Musuh sedang mengancam kita. Tuan Elisa, kita celaka. Orang yang gak bisa melihat kehadiran Tuhan. Orang yang matanya belum melek. Orang yang hanya bisa melihat hal-hal yang menakutkan. Gak akan melihat bahwa sesungguhnya ada Allah dan bala tentaranya yang hadir sekeliling kita. Kita bisa mengalami kehadiran Tuhan bukan hanya di saat sakramen perjamuan kudus di gereja, ketika ibadah, di dalam persekutuan-persekutuan gerejawi ataupun yang lainnya. Tapi juga di mana saja kita bisa berada, dimanapun kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mujizat pertama yang Yesus perbuat yaitu mengubah air biasa menjadi air anggur tidak dilakukannya di gedung gereja. Perkawinan di Kana itu bukan di gedung gereja, tapi pada sebuah pesta di rumah. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, kesadaran jika kita bisa menyadari, bisa melihat kehadiran Allah. Seperti Elisa bisa melihat ada bala tentara surgawi sekeliling mereka. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Maka Elisa tidak panik. Elisa tidak khawatir dengan musuh fisik yang ada di depannya mengelilinginya. Kenapa? Karena dalam alam roh dia mampu melihat kehadiran Allah. Sementara bujangnya Gehazi gak mampu melihat itu, dan dia dipenuhi dengan ketakutan karena hanya mampu melihat secara fisik manusiawi. Yuk latih
kita hanya bisa melihat kehadiran Allah. Kita hanya bisa melihat itu. Kita hanya bisa mengerti indikator-indikator rohani. Kalau kita punya kepekaan roh di dalam Tuhan. Dan ketika kita menyadari Tuhan hadir, Tuhan ada dekat dengan kita. Indikatornya hatimu akan on fire. Akan terbakar. Dan itulah yang terjadi. Maka setelah sadar, sebelum sadar gak tahu. Kedua murid ini baru setelah sadar di ayat 32 dalam bacaan Lukas 24 itu. Dia berkata begini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tadinya dia gak tahu kenapa saya jadi begini semangat ya ngomong sama dia ya. Tapi pantesan. Tadi kita itu berkobar-kobar. Tadi itu kita semangat, baru sadar. Baru sadar setelah menyadari bisa melihat. Pantesan. Hendaknya kehadiran kita membuat kita menyala-nyala dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dan semua terjadi karena memang Tuhan mengubah kehidupan saya dan saudara. Pulang dari retreat ini, ingat ada 3 buah yang kita harus hasilkan. Buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa-jiwa. Ketika engkau datang sama Tuhan dengan membawa semua ini, maka kita layak dengan iman berkata, ini aku, bawalah aku masuk ke tempatmu yang kudus. Kalau kita mengalami perasaan-perasaan yang gundah, saya mau menyarankan untuk naikkan lagu pujian. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Rasakan hadirat. Engkau belum berasa, engkau nyanyi dengan hati. Engkau nyanyi dengan hati. Dan kemudian engkau tahu, hadirat Allah menaungi. Waktu hadirat Allah menaungi, ada sesuatu yang terjadi. Ada satu perubahan yang terjadi. Ada satu semangat yang terjadi. Belum berasa. Terus yang berasa impartasi. Karena sifat api dia menjalar. Mari kita bangkit diri.